Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aprilianti dengan NIM 2186206139. Saya semester 5 kelas D. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah model-model pembelajaran matematika SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rusdial Marta MPD. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu ya. Ada yang tidak hadir? Baik, tidak ada. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Sudah, bagus. Nah, hari ini ibu akan menginfokan bahwa kita akan mempelajari yaitu dengan tema selamatkan makhluk hidup. Pelajarannya yaitu materi bangun ruang pada mata pelajaran matematika. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini untuk mencapai pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar media pembelajaran, siswa dapat menentukan ciri-ciri, komponen, sifat-sifat, rusuk bangun ruang, kubus, dan balok. Yang kedua yaitu melalui pengamatan gambar media pembelajaran, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan bangun ruang. Baiklah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita membahas lebih dalam materi bangun ruang, ibu terlebih dahulu akan bertanya kepada anak-anak ibu. Ada yang tahu tidak bangun ruang itu apa? Jadi, bangun ruang itu adalah sebuah benda yang diklasifikasikan di dalam ilmu matematika yang mana di dalamnya memuat ciri-ciri. Adapun ciri-cirinya itu yaitu ada volume, isi, dan 3 komponen. 3 komponen itu ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Anak-anak ibu dapat mengingatnya, anak-anak dapat mencatat di buku catatannya ya. Bangun ruang adalah sebuah benda yang memiliki ciri-ciri, pertama memiliki volume, yang kedua memiliki isi, dan yang ketiga memiliki 3 komponen. 3 komponennya itu apa saja? Ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Di sini ibu akan menunjukkan media pembelajaran nyata yang akan memudahkan kita dalam mempelajari materi hari ini. Nah, ini adalah bangun ruang khusus, yang mana kita dapat menentukan yang mana sisi, mana rusuk, dan titik sudut. Sisinya ada ini disebut juga dengan nama sisi, sedangkan ini di ujungnya sini disebut dengan nama titik sudut, dan ini disebut juga dengan nama rusuk ya. Itu juga mempunyai media pembelajaran berbentuk balok, yang mana di sini ada sisi, di sini ada rusuk, dan ini adalah titik sudut. Nah, bangun ruang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bangun ruang sisi datar, dan yang kedua itu bangun ruang sisi lengkung. Yang akan kita pelajari hari ini adalah bangun ruang sisi datar. Apa saja sih Bu contoh-contoh bangun ruang sisi datar? Nah, ini contohnya. Ini ada balok, ini ada kubus, ini ada limas. Ini merupakan contoh dari bangun ruang sisi lengkung, sisi datar. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu seperti apa? Seperti tabus, seperti bola, dan seperti kerucut. Nah, untuk lebih mudah anak-anak ibu agar dapat mengerti materi hari ini, ibu akan menjelaskan satu persatu tentang bangun ruang sisi datar ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang kubus.
akan membahas tentang kubus terlebih dahulu ya. Jadi, kubus itu adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi yang sama panjang dan sama ukurannya. Nah, atas, bawah, kanan, kiri, sama ya ukurannya. Nah, contohnya itu seperti dadu seperti ini juga ya bentuknya. Nah, selanjutnya, anak-anak ada yang tahu tidak apa saja sih benda di sekitar kita yang bentuknya seperti kubus? Boleh dijawab ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang sama besar dan sama panjang. Dan tahu tidak 6 sisi itu yang mana? Nah, Ibu akan memberitahu ya. Jadi 6 sisi yang sama besar dan sama panjang itu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah sisi. Ibu akan contohkan gambar di samping untuk lebih memudah ya. Nah, sisi tersebut ini disebut juga dengan nama sisi. Nah, selanjutnya adalah 12 rusuk yang sama panjang. Yang mana sih rusuk itu? Nah, ini adalah rusuk. Boleh kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, 12 rusuk ya yang sama panjang. Coba lagi 12 rusuk. Ketiga adalah dia memiliki 8 titik sudut. Titik itu yang mana sih? Jadi ini adalah titik sudut. Ini titik sudut. Jadi disebut dengan titik sudut. Nah, coba kita hitung ya, benar apa tidak? Ada 8 titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kubus. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari kubus ya. Sifat-sifat kubus itu yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Jadi di sini Ibu di sebelahnya akan menggambarkan kubus ya agar kita mudah membuat sudut ABCD, DEF. Nah, di sini kita perhatikan sisi AB. Kita perhatikan sisi AB, CD, AB, CD. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ABCD ini berbentuk semua sisi berbentuk persegi. Nah, ini persegi. Ada EFGH. Nah, berbentuk persegi juga dan ada ABFG ini juga dan ada DCGH ini berbentuk persegi juga ya dan seterusnya. Nah, itu adalah sifat kubus yang pertama. Yang kedua yaitu semua rusuk kubus berukuran yang sama panjang. Nah, rusuk itu tahu kan yang mana rusuk adalah yang ini ya. Nah, ini rusuknya sama panjang. Kita perhatikan ada rusuk AB, ada rusuk BC, ada rusuk CD, ada rusuk BA, ada rusuk F, G, H. Nah, itu merupakan adalah semua rusuk kubus berukuran sama. Yang ketiga yaitu
setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, selanjutnya yaitu setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Anak-anak ada yang tahu tidak diagonal bidang pada kubus itu yang diagonal bidang sama. Nah, diagonal bidang itu adalah, kita perhatikan di sini, diagonal bidang itu adalah sudut ini ditarik ke sudut ini dan sudut ini ditarik ke sudut ini. Nah, ini ada contoh, kita bisa menarik sudut BG dan sudut FC. Di diagonal bidang yang sama panjang itu contohnya adalah sudut BG dan sudut FC. Ini ada sudut DE dan ada sudut AH. Nah, itu merupakan diagonal bidang yang sama panjangnya, sama besarnya. Yaitu diagonal ruang pada kubus itu memiliki ukuran dan panjang yang sama. Nah, diagonal ruang yang sama ukurannya dan sama besarnya itu yang mana? Kita dapat dicontohkan pada gambar ini. Diagonal ruangnya itu adalah sudut AG, sudut CB, sudut HB, dan sudut Nah, ini adalah merupakan contoh dari diagonal ruang pada kubus memiliki sifat ukuran panjang dan besar yang sama, yaitu adalah HB, ada DF, AG, dan ada CE. Nah, ini merupakan dari sifat-sifat dari diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran dan panjang yang sama. Selanjutnya yaitu setiap bidang diagonal pada kubus memiliki bentuk persegi. Nah, yang mana? Kita perhatikan contohnya di gambar ini adalah sudut ACGE. Kita dapat mengetahui bahwa setiap bidang diagonal pada kubus ini memiliki bentuk seperti persegi. Nah, itu merupakan dari sifat-sifat bangun ruang kubus ya. Yang pertama adalah semua sisi berbentuk persegi. Sama ukurannya, sama panjangnya. Itu adalah ciri-ciri dan sifat-sifat dari bangun ruang kubus ini. Yang kedua adalah rusuk berukuran sama. Maupun tegak lurus atau datar, dia memiliki rusuk yang sama panjang dan sama besarnya. Lalu yang ketiga, diagonal bidangnya sama. Yang keempat, diagonal ruangnya sama. Yang kelima, bidang diagonal memiliki bentuk persegi. Ini merupakan sifat-sifat dari bangun ruang kubus yang mana ia memiliki bentuk, ukurannya sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Misal contohnya di sini adalah 20 cm, di sini juga 20 cm. Panjang lebarnya sama ya. Jaring-jaring bangun ruang kubus ini adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, bangun datar yang menyusunnya adalah berbentuk persegi. Contoh dari jaring-jaring bangun ruang kubus ini juga kami contohkan. Jaring-jaring bangun ruang kubus ini memiliki 6 buah persegi atau seperempat. Dia ada memiliki 6 buah persegi atau seperempat. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini merupakan
jaring-jaring pada bangun ruang kubus, yang mana jika kita lipat dia akan membentuk seperti bangun ruang kubus. Ini adalah yang memiliki 6 jaring-jaring pada bangun ruang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang rumus-rumus pada bangun ruang kubus. Rumus-rumus yang pertama yaitu luas permukaan. Nah, luas permukaan kubus ini seperti apa? Luas permukaan kubus ini adalah 6 kali luas persegi pada sisi-sisi kubus. Ingat, rumus-rumus kubus yang pertama adalah luas permukaan kubus, yang mana adalah 6 kali luas persegi pada sisi-sisi kubus. Jadi luas permukaan kubus sama dengan luas jaring kubus. Jadi perhatikan adalah 6 kali luas persegi. Nah, ini luas persegi adalah pasti kali. Jadi kita mendapatkan 6 kali sisi kuadrat. Jadi berarti ini adalah bentuknya rumus untuk mencari luas permukaan kubus. Dimana S adalah permukaan kubus, S adalah panjang untuk kubus tersebut. Yang kedua yaitu rumus volume kubus. Bagaimana cara kita menentukan atau mencari rumus volume kubus? Yaitu dengan cara yang dapat kita lakukan adalah dengan cara mengalihkan panjang rusuk kubus tersebut sebanyak 3 kali. Mengalihkan panjang rusuk kubus sebanyak 3 kali. Sehingga kita mendapatkan sama dengan panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Ya, adalah sisi. Jadi rumusnya yaitu sisi dimana sisi adalah volume, sedangkan S pangkat 3 adalah sisi kali sisi kali atau panjang rusuknya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, yaitu rumus keliling kubus. Apakah rumusnya? Rumusnya yaitu keliling sama dengan 12 kali sisi. Nah, keliling sama dengan 12 kali sisi. 12 ini adalah rusuk dari kubus. Ini adalah rumus dari kubus. Selanjutnya yaitu kita mencari rumus luas salah satu sisi kubus. Apakah rumusnya untuk mencari luas salah satu sisi kubus? Nah, rumusnya itu adalah luas L sama dengan sisi dikali sisi. Atau L sama dengan S kuadrat. Nah, ini adalah penjelasan tentang rumus-rumus untuk mencari bangun ruang kubus. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang balok. Ini balok. Ibu akan menjelaskan materi tentang balok. Itu adalah ruang 3 dimensi yang mana ia memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang yang saling tegak lurus. Ibu ulangi sekali lagi, balok adalah ruang 3 dimensi yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang yang saling tegak lurus. Pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri balok. Ciri balok. Nah, ciri-ciri balok ini yaitu yang pertama mempunyai 12 rusuk. Coba kita hitung ya, 12 rusuknya yang mana aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, balok memiliki 12 rusuk. Selanjutnya adalah balok memiliki 6 bidang sisi. Nah, balok memiliki 6 bidang sisinya dapat kita ketahui sisi atas,
atas, sisi bawah, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Selanjutnya yaitu balok memiliki 8 titik sudut, berjumlah 8 titik sudut. Nah, kita hitung ya, ada berapa jumlah titik sudutnya, apa benar ada 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, balok memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya yaitu balok memiliki 4 diagonal ruang. Balok memiliki 4 diagonal ruang. Dan yang kelima, ciri-cirinya itu adalah balok memiliki 12 diagonal bidang. Nah, ini merupakan ciri-ciri balok. Kita ulangi sekali lagi. Balok memiliki 12 risiko, memiliki 6 sisi, 8 titik sudut, 4 diagonal ruang, dan 12 diagonal bidang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat balok. Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat balok. Adapun sifat balok yang pertama yaitu sisi-sisi balok berbentuk persegi panjang. Sama sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, Ibu dapat mencontohkan gambarnya. Nah, ini adalah gambar balok. Ini ada gambar balok, tetapi tidak ada sudut ABCD, EFGH. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, yang mana sisi-sisi berbentuk persegi panjang tersebut? Nah, sisi-sisi yang berbentuk persegi panjang dapat kita ketahui pada sudut A, B, C, D. Ini berbentuk persegi panjang. Sedangkan E, F, G, H ini berbentuk persegi panjang. Nah, yang kedua yaitu rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Rusuk-rusuk sejajar memiliki ukuran sama panjang. Nah, dari mana kita dapat mengetahui rusuk-rusuk sejajar sama panjangnya? Di sini ada rusuk A, B, C, D, E, F, G, H. Itu merupakan rusuk-rusuk sisi yang sama panjang. Rusuk-rusuk sejajar yang memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, yang ketiga yaitu setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Diagonal bidang yang berhadapan memiliki ukuran yang sangat panjang. Yang manakah itu? Nah, kita dapat mengetahui pada sudut diagonal bidangnya ABCD, 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 EFGH. Diagonal bidangnya yaitu ABCD atau DCGH, ABEF atau DCGH dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat yaitu diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama. Diagonal ruang sama panjang. Yang manakah itu diagonal ruang yang memiliki balok yang memiliki ukuran yang sama panjang? Nah, dapat dicontohkan adalah sudut AG, sudut HB, sudut EG, sudut DF. Nah, itu
adalah diagonal ruang pada balok yang memiliki ukuran yang sama panjang. Yang kelima yaitu setiap bidang diagonal memiliki bentuk persegi panjang. Setiap bidang diagonal memiliki bentuk persegi panjang. Nah, setiap diagonal bidang berbentuk persegi panjang. Contohnya itu adalah sudut EDFG. EDFG. Nah, ini merupakan bentuk persegi panjang. Nah, ini adalah sifat-sifat pada bangun ruang balok. Diulangin ya, yang pertama adalah sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk sejajar sama panjang. Yang ketiga adalah diagonal pada bidang yang sejajar yang berhadapan memiliki ukuran yang sama. Yang keempat adalah setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang. Dan yang terakhir adalah setiap bidang diagonal memiliki bentuk persegi panjang. Nah, itu adalah sifat-sifat pada balok. Rumus-rumus untuk mencari bangun ruang balok ini. Yang pertama adalah luas permukaan balok. Nah, rumus luas permukaan balok ini adalah luas sama dengan 2 kali kurung luas panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, ini merupakan rumus mencari luas permukaan balok. Yang kedua yaitu rumus untuk mencari volume balok. Nah, rumus untuk mencari volume balok ini adalah mengalihkan ukuran panjang, lebar, dan tinggi pada balok tersebut. Ini adalah rumus untuk mencari volume balok. Yang ketiga yaitu rumus untuk mencari diagonal ruang. Nah, rumus untuk mencari diagonal ruang ini adalah D diagonal sama dengan akar P panjang kuadrat P kuadrat kali L kuadrat ditambah D kuadrat. Nah, rumus untuk mencari diagonal ruang itu adalah D sama dengan akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, yang keempat yaitu rumus untuk mencari keliling balok. Adapun rumusnya yaitu keliling sama dengan 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ini adalah rumus-rumus untuk mencari balok. Yang pertama adalah rumus untuk mencari luas permukaan balok, yang mana rumusnya adalah luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Yang kedua adalah rumus volume balok, mengalihkan ukuran panjang kali lebar kali tinggi. P sama dengan P kali L kali T. Yang ketiga adalah diagonal ruang, yang mana rumusnya adalah D sama dengan akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Yang keempat yaitu mencari rumus keliling balok, yang mana rumusnya adalah
K sama dengan 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, itu adalah rumus-rumus untuk mencari balok. Nah, itu adalah penjelasan dari Ibu tentang ciri-ciri, sifat pada bangun ruang balok dan kubus. Selanjutnya, Ibu akan membagikan kelompok yang terdiri atas 3 atau 4 orang di dalam satu kelompok. Dan Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang mana pada lembar kerja peserta didik ini memiliki 4 soal dan harus diisi, serta setelah nanti diisi akan dipresentasikan ke depan untuk menampilkan hasil jawaban pada masing-masing kelompok tersebut. Ibu akan bagikan ya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu tentang kubus. Yang pertama, bangun ruang kubus memiliki sisi 6 buah, jumlah sudutnya ada 8, jumlah rusuknya ada 12 buah. Ciri khusus kubus ini yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi dan semua sisi rusuk kubus berukuran sama panjang. Yang kedua, yaitu bangun ruang balok. Bangun ruang balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ciri-ciri khusus balok yaitu sisi balok berbentuk persegi panjang dan rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama. Yang ketiga yaitu bangun 5 segi 4, memiliki 4 buah sisi, 5 titik sudut, dan 8 rusuk. Ciri khususnya ada 4 sisi, di mana satu sisi merupakan alas berbentuk segi 4 dan 4 sisi merupakan selimut berbentuk segitiga. Dan yang ciri kedua, jumlah sudutnya ada 5, di mana 4 sudut pada alas dan 1 sudut pada kerucut limas. Yang ketiga yaitu bangun ruang tabung, memiliki 3 sisi dan 2 rusuk, tidak mempunyai titik sudut. Cirinya mempunyai 3 sisi, ada alas, selimut, dan tutup. Ciri yang kedua mempunyai 2 rusuk, dan ciri yang terakhir sisi alas serta tutupnya berbentuk lingkaran dan sama besar. Bagus, berarti anak-anak Ibu sudah paham ya materi bangun ruangnya. Kita beri tepuk tangan ya. Terima kasih. Bersama Bu. Penyampaian dari kelompok-kelompok anak Ibu tadi sudah bagus ya, dan sudah dapat dimengerti dari masing-masing kelompok dan masing-masing anak. Baik, selanjutnya apakah anak-anak Ibu sudah paham tentang materi bangun ruang pada kubus dan balok tersebut? Ya, bagus. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu volume membahas tentang rumus-rumus dan menghitung bangun ruang. Nah, selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yang mana bangun ruang itu adalah sebuah benda yang diklasifikasikan dalam ilmu matematika, yang mana di dalam tersebut mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki volume, memiliki isi, dan 3 komponen. Nah, 3 komponen itu adalah sisi, rusuk, dan titik titik. Ini adalah hasil yang Ibu buat tentang media pembelajaran hari ini, bangun ruang kubus dan bangun ruang balok. Semoga anak-anak Ibu dapat mengerti dan paham tentang materi ini ya. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita membacakan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah mau belajar bersama Ibu dan mengerti tentang materi hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan atau materi yang belum dipahami, dapat tanyakan kepada Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.